Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasaruddin Iqbal. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung. Pada hari ini, Selasa, tanggal 13 Desember 2022, saya akan melakukan praktek mengajar untuk penilaian uji kinerja di SMK SMTI Bandar Lampung. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi udah istirahat semua? Makan, semua, sholat? Sudah. Oke, udah siap belajar ya? Sudah. Oke, kalau udah siap, silakan ketua kelasnya Taufik memimpin doa. Oke, sebelum memulai praktikum pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya absen dulu. Afda, Saya Taufik, hadir. Bima, Hadir, Pak. Rivaldi, Saya, Pak. Rahardi, Iam, Hadir, Pak. Firly, Alfarabi, Tania, Zaki, Hadir. Fikri, hadir. Udah saya sebutin semua ya? Sudah. Alhamdulillah hadir semua ya. Gimana kabarnya semuanya? Ada yang merasa nggak enak badan? Alhamdulillah sehat semua ya. Oke. Sebelum saya mulai pembelajaran hari ini, saya mau mengadakan pretest sebentar ya, untuk menguji seberapa kalian tahu tentang materi ini. Siapkan HP-nya dan buka kuisisnya. Silakan masukkan kode yang ada di depan. Kodenya 463692. Username-nya nama dan kelas kalian. Baru 13 orang, masih 3 orang yang belum masuk. Baiklah, udah masuk semua ya. Yang 2 orang belum masuk bisa nyusul. Kita mulai aja. 1, 2, 3. Boleh suara juga nggak apa-apa, biar ganti. Baiklah, udah selesai semua ya kayaknya ya. Dari hasilnya sih udah bagus ya. Peringkat pertama Alfarabi, kedua Aldi. Ini Aldi siapa? Aldi Tanah atau Aldi siapa? Oh, Rivaldi. Oh ya. Ketiga Nafisa. Ya. Benernya hampir sama dari 6 ini, ketiga ini. Cuma yang paling cepat Alfarabi tadi ya, selesai duluan ya. Oke, sip. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini. Pelajaran hari ini adalah tentang menerapkan pembuatan sabun. Tujuannya, peserta didik atau kalian bisa menjelaskan prinsip dasar pembuatan sabun, menganalisis proses pembuatan sabun, melaksanakan proses pembuatan sabun, dan menghitung perhitungan pembuatan sabun melalui model pembelajaran problem based learning. Ini pembelajaran yang mengacu pada pemecahan masalah. Jadi nanti ada suatu masalah, kalian coba menyelesaikan masalah itu berdasarkan hasil penyelidikan dan praktikum kalian. Saya perlihatkan dulu beberapa video tentang sabun ya. Nah, di sini ada video tentang orang yang merintis usaha sabun.
Pernah nggak kira-kira lihat merek produk ini? Nah, produk ini kan macam-macam, ada makanan, minuman, deterjen. Itu semua diolah oleh perusahaan Wings Group. Pernah dengar Wings? Pernah ya? Nah, ternyata dari perusahaan besar itu, kalian bisa pernah tahu Wings semua ya, berarti udah terkenal kan, udah gede. Tapi sebenarnya ini perusahaan rumahan yang didirikan oleh Pak Harjo. Tadi Pak Harjo. Jadi Pak Harjo ini dulunya sebelum mendirikan Wings, perusahaan sebesar itu di halaman karangannya di belakang rumah itu dia bikin sabun atau home industry, namanya Rufa Wings dulu. Produk yang mereka jual Pak Harjo ini itu adalah sabun mandi gift sama sabun colek. Kalau sabun gift pernah pakai belum? Usaha saat di masa sulit itu lebih sulit lagi ya. Usaha aja sulit, gimana saat masa sulit ya? Kira-kira dari video ini kalian bisa menyimpulkan apa sih? Boleh tunjuk jari nggak? Atau kalian terus dapat apa? Dapat inspirasi apa? Dapat oh ini loh ternyata begini ya. Kira-kira ada yang bisa ngasih pendapat nggak? Ya boleh, Afda, silakan. Itu kalau dilihat dari yang kita dapat di video tadi, itu mengajarkan kalau misalnya sesuatu hal yang besar itu berawal dari hal yang kecil. Oke, benar, boleh banget ya, benar. Sesuatu yang besar, perusahaan gede terkenal jadi Crazy Rich Indonesia, 50 orang terkaya di dunia. Ya, ada lagi yang bisa nambahin? Boleh, Valdi? Perusahaan ini sebenarnya berasal dari perusahaan yang kecil. Mereka membuat hal-hal yang kecil ini menjadi hal yang besar. Bahkan mereka juga bisa bertahan dalam bisnis modern. Ini menjadi motivasi bagi semua siswa bahwa kita bisa menjadi wirausaha yang baik jikalau dimulai dari yang kecil. Oke, bagus sekali Revaldi, bener ya. Jadi jangan meremehkan diri kalian yang mungkin sekarang kalian nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa, tapi kalian bisa memulai hal besar, tujuan dan cita-cita tinggi langit itu berawal dari langkah kecil. Yang mulai dari hal kecil aja, yang penting memulai. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya. Dan sekarang kita ingin mempraktekkan, mencoba apa yang pernah dilakukan Pak Harjo ini, salah satu orang terkaya di Indonesia ya. Yaitu salah satunya membuat sabun. Nah, pertama saya tunjukkan PowerPoint saya dulu. Ada nggak yang kalian tahu tentang sabun itu? Ciri-cirinya apa sih yang membedakan dengan benda lain? Apa ciri-ciri sabun? Boleh, Fitri? Sabun itu adalah media atau alat untuk membersihkan suatu benda atau ruangan yang kotor. Media alat membersihkan Suatu benda atau ruangan yang kotor. benda atau ruangan yang kotor. Oke, boleh. Tapi kira-kira kalau di gambar ini sabunnya sabun bersihin ruangan atau bersihin benda apa? Bersihin tubuh ya, lebih tepatnya ya. Jadi kita ingin mencoba membuat sabun yang bisa membersihkan tubuh. Sebelum membuat sabun, kalian kan harus tahu dulu ya kira-kira bahannya dan caranya gimana sih membuat sabun ini. Ada yang bisa nggak? Ya Pak. Ya, silakan Tania. Pak, jadi sabun itu adalah campuran dari asam lemak dan alkali melalui proses saponifikasi. Oke, boleh ya. Sabun itu campuran dari asam lemak dan alkali. Sekarang contohnya asam lemak apa dan contohnya alkali itu apa? Ada yang bisa nggak? Boleh, Taufik. Untuk alkali itu ada minyak nabati, terus minyak hewani. Kalau contoh dari alkalinya itu yaitu ada NaOH untuk pembuatan sabun batang dan KOH untuk pembuatan sabun cair. Oke, bener lagi. Lebih detail lagi ya, minyak nabati dan minyak hewani pun ada banyak contohnya. Boleh nggak sebutin yang minyak nabati itu contohnya apa aja? Minyak sawit. Ya, coba Anda apa aja minyak? Minyak sawit. Minyak sawit. Di situ Minyak minyak kelapa. Kalau yang hewaninya itu Hewani. minyak lemak, dari lemak. Dari lemak hewani ya. Kalau minyak tanah kira-kira boleh nggak sih bikin sabun? Tidak boleh. Nggak bisa ya. Kenapa? Bakar. Bakar ya. Lagi jamunan. Ya, karena minyak tanah itu bukan termasuk minyak nabati maupun minyak hewani, tapi adalah minyak bumi. Ya, beda ya, jadi nggak bisa kalau itu di sabun. Oke, selanjutnya saya akan bagikan LKPD ya, satu kelompok. Saya bagi 4 orang ya.
Jadi ada 16 anak, saya bagi 4 menjadi 4 orang. Kelompok pertama Afda, Ade, Clara, dan Taufik. Kelompok kedua Tania, Ubina. Oke. Nah ini saya bagikan APD-nya. Kelompok yang satu duduknya langsung kelompok aja ya. Nah, udah pegang LKPD semua ya. Nah dilihat LKPD-nya halaman kedua, di situ ada orientasi masalah. Coba dibaca, disimak dan diperhatikan masalah yang ada pada LKPD ini ya. Kemudian dijawab pertanyaannya. Coba tentukan rumusan masalahnya apa pada pembuatan sabun. Nah, silakan. Ya, lupa cuci tangan. Jadi nanti bikin masalah Udah selesai semua ya? Saya ingin bertanya ke setiap kelompoknya tentang hasil diskusi tadi. Dari cerita permasalahan di atas, kira-kira ada yang kalian dapatkan apa? Dari kelompok Bima dulu boleh. Jadi menjawab Pak, kalau dari saya sih pertama karena tidak dari berbusanya Pak, dari busa itu dong saya flash. Jadi satu tidak menghasilkan busa yang banyak sehingga membuat sabun tidak efektif untuk membunuh bakteri. Di situ udah dicek oleh penelitian dari Universitas California, sehingga terus sabun yang menghasilkan banyak busa itu belum tentu dapat membersihkan badan sampai bersih. Dari kita kan kebanyakan kalau banyak sabun banyak busa itu pasti bisa lebih bersih gitu loh. Oke, bagus banget dari kelompok Bima ya. Tadi katanya sabun yang banyak busa belum tentu membersihkan ya. Benar-benar. Ada lagi nggak kelompok lain yang ngasih pendapat? Di sini didapatin juga kalau bentuk sabun itu juga mempengaruhi tentang efisiensi sama penggunaannya. Jadi kalau ada bentuk sabun yang kayak tidak terlalu efektif kayak lembek atau kurang cocok digunakan, itu juga menyesuaikan gimana caranya kita makainya. Kalau misalnya nggak nyaman, itu juga mempengaruhi kebersihan. Oh ya benar. Jadi walaupun kita tujuannya mau bikin sabun padat, tapi ternyata ada yang terlalu lembek. Kalau terlalu lembek mungkin nggak efisien atau nggak efektif membersihkannya, atau mungkin jadi cepat habis atau gimana yang kurang berbusa atau gimana ya. Benar-benar. Ada lagi ya? Oke, boleh Bina. Jadi kalau sabun itu kalau terlalu lama digunakan di kulit kita, lama-lama juga bisa kulit kita tuh bisa menjadi kering karena dia bisa kayak menyerap kelembapan kulit kita tuh. Jadi kulit kita kelembapannya akan berkurang jika terlalu lama sabun itu menempel di kulit kita. Oke, benar banget ya. Jadi yang dibahas kelompok Bina masalah kelembapan ini juga penting ya. Kalau tadi kelompok Bima masalah busa, ini masalah kepadatan, kelompok Afda masalah Bina kelembapan. Nah itu juga masalah yang perlu dipertimbangkan saat bikin sabun ya. Benar-benar juga. Kalau dari kelompok 4 ini kira-kira ada yang bisa ngasih tanggapan nggak? Di bahan baku ya, misalnya bahan bakunya itu lebih gimana ya? Iya, maksudnya misalnya kayak satu bahannya itu lebih kebanyakan, nanti sabunnya kayak nggak jadi gitu. Atau ya. Oke, makasih banget. Kalian tuh sebenarnya udah pada paham ya sudah tentang sabun ini ya. Yang kelompok 4 benar. Jadi masalah takaran itu mempengaruhi semua masalah kelompok yang tadi. Takaran itu penting kalau dalam membuat sabun ya. Nah, takarannya gimana? Berapa? Oh, saya udah nyantumkan di LKPD sebenarnya ya. Cuma nanti saat kalian membuat sabun, coba sedikit inovasi sendiri, boleh ya. Takarannya ditambahin dikit atau dikurangin dikit, atau bahannya diganti apa ya. Coba hasilnya nanti dibandingkan antara kelompok satu dengan yang lain. Hasilnya bagus yang mana sih, kelompok sabun yang dengan takaran yang mana? Ya. Untuk praktikum pembuatan sabun, silakan menggunakan APD lengkap dan alat bahannya bisa diambil di lemari alat dan bahan. Ya, bisa dimulai dari sekarang. Oke. Dan lakukan penyelidikan.
yang gede kimianya. Gelas kimia gede. Berapa? Satu kelompok apa lagi? Satu kelompok dua. Tadi kan satu lah. Minyak sama stearat itu cepat mengeras. Iya. Jadi kalau nggak diaduk padat langsung di dalam ininya. Nah kalau biar nggak padat itu harus diaduk terus. Sambil masukin bahan yang lain juga tetap diaduk. Masukin bahannya juga cepat. Wangi belum? Belum wanginya udah lihat tadi. Udah ngeras itu. Terus. Lu nggak inget gua sakit 3 hari kapan? Siapin Beraksi dia, Pak. Udah lumayan kali ini. Enak. Alah. Dari sini kita bisa bersama, Pak. Kerjasama gitu kayak ada yang naruh gitu. Baiklah, tadi kita sudah melakukan praktikum proses pembuatan sabun ya. Sekarang tahap mengembangkan hasil karya kalian dalam bentuk presentasi dan diskusi. Ya, jadi tadi LKPD yang sudah diisi berdasarkan praktikum, silakan dipresentasikan ke depan. Kira-kira kelompok mana dulu yang udah mau siap? Oke, Tania, kelompok 1. Silakan maju di depan sini. Yang lainnya ada ke Tania ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasi. Di sini saya akan membacakan dan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu bahan yang kami pakai saat praktikum pembuatan sabun padat, yaitu minyak nabati 25 gram, lalu alkohol 25 ml, NaOH atau natrium hidroksida 5,25 gram. Sabun yang dihasilkan kurang padat dikarenakan waktu yang kurang dari prosedur kerja dan jeda waktu pada saat pencampuran bahan tidak sesuai. Baiklah, saran dari kelompok kami. Saran kami agar mendapatkan sabun padat yang sesuai dengan yang diinginkan harus teliti saat menimbang bahan dan jeda waktu. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan?
Izin bertanya, nama saya M. Fikri Saka Prasetyo dari kelompok 3. Berdasarkan tes pada orientasi masalah, jelaskan alternatif cara yang dapat dilakukan terkait penanganan masalah kurangnya busa yang dihasilkan dan sabun yang kurang padat. Izin menjawab. Agar mendapatkan busa yang lebih banyak, itu biasanya minyak dan aquadesnya dilebihkan dari sesuai dengan yang sudah ditakar, karena itu akan menghasilkan sabun busa yang lebih banyak. Sedangkan busa yang bagus komposisinya itu adalah busanya yang tidak terlalu banyak, karena menurut beberapa orang busa yang terlalu banyak kurang efektif untuk membersihkan bakteri di tubuh kita. Sekian jawaban dari saya. Apakah kurang puas? Nah, sudah cukup. Terima kasih. Baiklah, kalau sudah cukup atas jawaban yang telah kami berikan, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau maju siapa lagi? Dua. Ya. 3 atau 4? Tiga dulu. Lomba 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebelumnya Pak, di sini saya akan mempresentasikan cara pembuatan sabun yang kami sudah diskusikan di sini. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Bima Sakti Chandra. Busa yang dihasilkan kelompok kami kurang banyak, berbentuk padat, bertekstur halus, beraroma vanila dan berwarna krim. Oke, sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan? Izin bertanya, saya M. Rivaldi dari kelompok 1 ingin bertanya, busa kalian itu kurangnya kenapa? Izin menjawab, di sini saya akan menjawab dari pertanyaan Rivaldi. Kami kurangnya busa karena kurangnya bahan minyak dan foam buster. Itu bukan busa. Apakah terjawab Rivaldi? Ya, sudah cukup. Mungkin ada yang tanyakan lagi? Cukup, oke. Sekian dari kelompok 4. Maaf bila kami ada salah. Kepada Allah kami minta ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat Bapak Bima. Selanjutnya siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan dari hasil kerja yang telah kami lakukan saat praktek tadi. Sebelum itu, izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Abdul Ghani dari kelompok 2. Nama saya Ade Salsabila. Dan nama saya Taufik Rahman. Ya, jadi ini adalah sabun yang telah kami hasilkan melalui prosedur yang telah kami kerjakan. Ya, Padatannya gimana? untuk padatannya, ya sabun ini memiliki tekstur yang padat dan lebih keras daripada tekstur sabun pada umumnya. Ya itu nggak apa-apa karena kita masih belajar juga. Dan untuk harumnya standar lah mungkin. Untuk warnanya warna kuning sedikit butek. Ya, seperti itulah hasil sabun yang telah kami dapatkan selama proses praktik tadi. Cukup sekian. Selanjutnya kami akan melakukan sesi pertanyaan. Mungkin untuk kelompok yang lain ada yang ingin bertanya? Wina? Izin bertanya, saya Wina Sari Sugianto dari kelompok 1. Bahan apa yang menyebabkan hasil sabun menjadi keras? Izin menjawab. Bahan yang membuat sabun padat itu adalah ada 2 bahan, yaitu asam stearat dan enolak atau natrium oksida, hidroksida. Nah, bahan itu ketika tadi saat kita praktek itu keduanya dicampurkan dan direaksikan, sabun itu akan menggumpal. Nah, itu kan membuktikan bahwa kedua zat tersebut jika direaksikan akan membuat sabun itu menjadi padat. Cukup. Apakah sudah jelas atau masih ingin bertanya lagi? Sudah jelas. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kami akan menutup presentasi dari kami. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok dan diskusi kami
Fikri Saka Prasetyo. Perkenalkan, nama saya Andika Fernando. Saya Ikam Bastian pertama. Di sini kami akan menjelaskan yaitu mengenai bahan apa yang kami gunakan dalam mengaruhi tingkat kelembapan. Pilihan dari kami sekarang adalah sesi pertanyaan. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan tanya. Izin bertanya, nama saya Tadia Breda dari kelompok 1. Izin bertanya, bahan apa yang dapat digunakan dalam mempengaruhi tingkat kelembapan dari sabun yang dihasilkan? Andika Fernando izin menjawab. Bahan yang dapat digunakan untuk mempengaruhi tingkat kelembapan sabun adalah yakni gliserin atau gliserol. Kemudian apakah menjawab pertanyaan? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, stop. Nah, oke, semua kelompok sudah presentasi ya. Sekarang saya mau menyimpulkan dari hasil praktikum kalian dan presentasi kalian. Kira-kira mana yang menurut kalian sabunnya paling jadi, yang paling benar yang mana? Boleh nggak tunjukin sabun kalian tadi hasilnya? Kita coba nilai ya. Kalau menurut saya pribadi sendiri ya, emang yang paling bagus itu kelompok Afda kan. Selain padat banget, pas padatnya, cetakannya bagus, wanginya wangi banget ya. Layak sih kalau langsung mandi di sini ya. Nah, ya. Nanti kalian bisa coba sendiri di rumah pakai apa aja kayak jenis minyak goreng. Ya, yang penting dari kelapa ya, jangan pakai minyak tanah. Kalau minyak tanah nggak bisa. Minyak kelapa kalau bisa atau minyak sawit. Asam stearat yang bukan asetat ya, beda lagi ya. Jadi kalau pakai asam stearat itu memadatnya lebih cepat. Tapi kalau nggak pakai asam stearat, nanti harus nunggu berjam-jam dulu baru memadat. Jadi tadi makanya terlalu cepat memadatnya, mungkin kadar stearatnya kebanyakan, atau yang saya lihat tadi stearatnya itu nggak dilelehin dulu. Ya makanya kalau masih dalam bentuk padat langsung dicampurin, direaksiin, itu jadi dominan ya stearatnya. Jadi pemadatnya cepat langsung padat. Harusnya yang benar ya tadi stearatnya dilelehin dulu. Ya, bukan dilarutin tapi dilelehin, ya, pakai suhu tinggi sampai berubah menjadi cairan. Nah itu yang bikin memadatnya tuh pas. Jadi pas disaring mencair, masih dalam bentuk cair ya, belum padat dulu. Jadi madatnya pas saat sudah dicetak. Nah itu masalah di stearat sih, masalah kepadatan. Kemudian penambahan gliserol ya. Tadi kelompok Nafisa benar ya. Jadi fungsinya gliserol, walaupun gliserol kalau dari saponifikasi itu cuma apa ya, produk samping dari minyak ditambahin lava, itu menghasilkan gliserol sendiri. Nggak perlu kita tambahin gliserol, dapat gliserol juga. Ya cuma kita tambahin sedikit gliserol tadi fungsinya untuk menambah kelembaban juga ya, sama membantu agar lebih cepat menyatunya saponifikasinya. Ya. Jadi kelembaban tadi gimana caranya? Benar, menyerap kandungan air di sekitar, kemudian dikumpulkan dalam permukaan kulit. Kemudian penambahan alkohol, kira-kira buat apa tadi? Pelarut, benar ya. Tadi pelarutnya ada dua, kalian ada yang pakai aquades, ada yang pakai alkohol. Kira-kira bedanya kapan pakai aquades, kapan pakai alkohol? Aquades ini campuran pelarut sama pelarut kan. Ya kalau aquades tadi melakukan NaOH, karena NaOH cukup larut dengan air biasa atau aquades. Tapi kalau stearat sama hasil saponifikasi sabun, ya itu kalau sama air biasa bentuk larut ya, jadi harus dibantu dengan alkohol. Nah, itu fungsinya alkohol. Kemudian pewangi dan pewarna ya. Tadi kesalahannya dalam jumlah takar ya mungkin ya. Harusnya 2 atau 3 tetes, malah 1 botol ya. Nah itu makanya sabun yang dihasilkan masih banyak berair-airnya, itu kebanyakan pewarna. Sampai sini ada pertanyaan lagi nggak? Ya. Cuma menurut kalian sabun itu yang penting busanya atau bisa membersihkan kumannya? Bisa dimakan. Busanya bagus, satisfying saja. Ya, emang dari wujudnya sih bikin lapar ya sebenarnya. Baunya juga enak ya. Ada lagi ya pertanyaan?
sabun kayak pada umumnya kayak Lifebuoy gitu kan. Lifebuoy itu kan bisa menghilangkan kuman 99%. Itu pakai apa, Pak? Ini nggak bisa menghilangkan kuman semua. Nah, pertama Lifebuoy ada padat atau air? Padat, Pak. Oke. Kira-kira emang menghilangkan kuman bahan apa sih dari sekian banyak bahan sabun tadi? Ada. Nah, benar. Ya, kemarin kita belajar diagram alir proses pembuatan alkohol. Ya. Salah satu fungsi alkohol itu apa? Desinfektan, kuman ya. Sama seperti kalian bikin hand sanitizer, sama bikin antis, ya. Pasti ada alkoholnya dan kandungannya banyak, 70%-nya. Sedangkan yang sabun tadi kandungannya berapa persen? 96. Nggak nyampe 70% ya. Jadi alkohol tadi tambahan aja, tapi bisa meningkatkan cara untuk membunuh kuman ya, ketahanan kuman dari kuman itu bisa meningkat dengan alkohol. Apa lagi? Minyaknya dari sekian banyak minyak yang tadi itu bisa diganti yang lain nggak, Pak? Ya kan misalkan kayak minyak gorengan, minyak hitam gitu. Nah, misalkan tadi pakai jelatas lo mau siapa? Botol. Hasil sabunnya gimana? Agak butuh-butuh gitu nggak? Ada lagi pertanyaan? Udah. Ya udah, kalau ada pertanyaan lagi nanti di luar aja ya, di luar pelajaran aja ya. Waktunya juga udah mepet ya, kita belum ujian post-test juga. Jadi untuk menutup pertemuan hari ini kita akhiri dengan post-test. Silakan disiapkan kuisisnya di HP. Udah ya, siap ya. Mulai ya. Yang satu susul. Saya ingat dulu saya 1, 2, 3. Siapa yang bikin ulang? Oke. Ya udah. Tadi dari hasil post test diberikan 1 Afda ya, 2 Alpi, 3 Nafisa. Nah dari seluruhnya tadi ada yang masih belum bener ya, 3 orang. Tadi siapa? Tania, Ade sama Andika ya. Mana gua? Tania, Ade sama Andika nanti bisa remedial. Nah, ngulang lagi kuisnya. Kemudian yang nggak remedial bisa disiapin ya, KPD dikumpulin. Kalau dari minyak dari kayak hewan gitu, Pak, apa? Saya Nah, minyak hewan ya, kebetulan di Indonesia itu kan negara agraris ya, perkebunan banyaknya ya. Jadi kita mengadaptasi dengan lingkungan kita sendiri aja lah, pakai minyak nabati yang banyak ditemukan. Jadi ini, tadi yang pakai minyak jelantah sebelum dipakai untuk bikin sabun perlu dibersihkan intinya ya. Jadi minyak yang lebih murni lagi, caranya dan cuma disaring ya. Bisa juga pakai absorben atau bahan menyerap. Contohnya absorben apa? Zeo gitu. Jadi perlu dimurnikan dulu kalau pakai minyak yang lain atau minyak yang sudah dipakai atau minyak yang terlalu kotor. Tutup. Entar. Gimana tadi pembelajaran hari ini? Harapannya ya, dari motivasi, video motivasi tadi, masih ingat nggak tadi motivasi tentang apa? Buat sabun jadi kaya. Ya, buat sabun jadi kaya. Jadi, benar. Nah ini, saya tuh pengen menekan ini nih, untuk yang bermimpi kaya atau bermimpi tinggi, ya. Jangan cuma bermimpi doang, ya. Segeralah bangun dan mulai langkah kecil. Kira itu aja yang bisa saya berikan. Ketua kelasnya silakan ditutup dengan doa. Taufik. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada sore hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing.
Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan ulang. Alhamdulillah.